Sangap dicoba rasun timbuli bagani holongna dang tarasami dilehon anakna nasa sadari menebus kita joma berdosai. Pujilah Dewata oleh manusia, lasroh sembah Dewata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus. Tungso hasuhata do basanai marite anakna nileonai mudarna durus do dihausi langit rarape dosata ias tibani. Pujilah Dewata oleh manusia, lasroh sembah Dewata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus. Marhite-hite guarni Debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Luluhon ma'au ale Debata, jala parbadahon badakku dopak bangso na sodaulat roha. Sai palua ma'au sian bawa si ulahon si paoto-oto, dohot ajek kelem. Ayo hodo Debata haroroan ni hagugoku. Tongos mahatiuranmu dohot hati goranmu, akana menugu au. Pataru au tudolok ni habadiamu, dohot inganammu. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Debata amanami na di Banua Gijang para sirohana sumurung. Namandok maleate mahami tuho sian nasa rohanami. Ale di leonho anakmu nasa sadai tu hamatean humokop ami. Asa unang mago na porsia di ibana. Alai asa hanguluan nasa leleng ni leleng na dinasida. Tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habadiaon doot atigoran dihami. Sai se sama dosa nami saluhna alani pelean na sundinggan na pinilehon nai umokopami. Sai paeleng mapinggolmu tu tangyang nami. Jala asima roham dihami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ganggu
Tangion hamuma patik ni debata, patik palimahon. Ikon pasangopon mudo natorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangulu, di tano na dilehon ni Jahoba debatam diho. Diodo lapatan ni oddo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida akka rajata, rodi akka natua-tua. Dang jadi parotari mas nasida, ikon patun dohita, jala ikon holong rohatta tu nasida. Sioloa do nasida, jala sisubuton do rohana. Ima saatna, rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Alih Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patikmi. Amin. Macai lampok Tuhan Yesus manjou, odot ida ibana pai maharoromu, mulak mahu dohot atong sai romahu akala sorat sai romahu macai lampok Tuhan Yesus manjou, berdosamu lakmaho. Tato potima dosata dijoloni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami dijolo martang yang tuho. Dada mangasaon hati goran nami. Na mangasaon asinurham na godangido. Saya asi maroham mida sandok bangso nami. Sesa mendosa nami saluna. Saya sungguli marohanami, asamu baroha dolot pangalohon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Hata baga-baga teringot uhasisani dosa. Songonon dohatani Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi aka pangalesiem songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau, ai audo si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin.
Tabegema hatane debata, nagabe turpuk ni minggon, imasian Sepania 2 ayat 1 ayat 3. Tuki mahamu jala mardangol-dangol, ho ale bangso na somboto namaila. Tagan so songgop dope uhumi, songon hurakam do lao salpu ari. Tagan so songgop dope tu hamu parpiar ni rimas ni Jahoba. Tagan so songgop dope tu hamu ari pangarimasan ni Jahoba. Lului ma Jahoba sude hamu ale akka nauduk roha di tanoon. Hamu akka na mangarodoti huumna. Lului hamu mahatigoran. Lului haserepon. Anggiat tung diondingi hamu di ari pangarimasan ni Jahoba. Ima saatna martua do akka na tumangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Yesus tu haki kamurubi golan hodo haporusaki. Yesus tu haki partahanaki golan hodo si paluai. Tahatidakkon maha perseatai, songon na hinatinakkon di dongat tasa porsaon, di sandok portibion rap mahitamaddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinumuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia. Adoran suhabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di pangumuan ni Silatus, na mate terpajal dari bana di hau pinar silang, na tuat tubano toru ning tanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul tu siamuni di bata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disimai bana pai mamulak sogut tu tanoon, manghumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato penelak Kristen akan nabadia, do diasani dosa, do diatei namandok, mulak mangulu sogut daging halak nong mate, do anguluan na sora sudah. Amin. Yang pertama, nama minggu. Minggu ini adalah Minggu Judika. Luluhon au ale Jahoba. Topik, hasitungan di debata na paluahon. Keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Nomor 3, ibadah minggu. Pada hari ini, Minggu 29 Maret 2020, ibadah dilaksanakan pukul 8 WIB di rumah masing-masing dengan mengikuti live streaming YouTube dan Facebook HKBP Bandung Reformanda. Bagi jemaat yang tidak mengikuti ibadah secara live streaming, gereja menyediakan tata ibadah yang dikirim melalui WhatsApp dalam bentuk PDF dan foto tata ibadah yang digunakan sebagai ibadah minggu di rumah masing-masing. Nomor 4, persembahan ibadah live streaming. Persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, perpuluhan, ucapan syukur, pelihan tahun, iuran pembangunan rumah,
dan kantor distrik dapat disampaikan melalui transfer ke rekening Huria, rekening BCA, begitu pula melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan boleh dimasukkan dalam amplop, diserahkan ketua sektor atau bendahara Huria atau administrasi kantor gereja saat kondisi memungkinkan. Nomor 8, berita anak lahir. Pada hari Kamis 26 Maret 2020, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Polevi Ezekiel Lumba Tobing, Ibu Lestari Primawati Borusilalahi, alamat Kompleks Cimindi Raya, Blok A, nomor 6, Sektor 10, Pajajaran. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kita doakan kiranya anak tersebut bertumbuh di dalam Tuhan. Nomor 9, berita pernikahan. Telah menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu 28 Maret 2020 di HKBP Resort Menteng, Jakarta Pusat, Saudara Amos Rizky Tambubolon, putra dari Bapak Situa Ebenezer Tambubolon, Ibu Tapi Ratna Boru Tambunan, yang beralamat di Jalan Pemalang, nomor 28 Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, dengan Saudari Rebeka Kritisia Kristia Boru Simbolon, putri dari Bapak Bistok Dewi Simbolon, Ibu Ria Australia Boru Sinaga, yang beralamat di Jalan Satria Raya nomor 28 Jati Pulau Gadung, Jakarta Timur, anggota Jemaat HKBP Resort Menteng, Jakarta Pusat. Nomor 10, buku renungan dan ibadah masa Prapaskah. Gereja kita menyediakan buku ibadah dan renungan masa Prapaskah tahun 2020. Bagi keluarga yang membutuhkan dapat mengunduh dari web gereja hkbpreformanda.org. Buku ini sekaligus pengganti Partagian Week atau sermon kategorial. Nomor 15, ucapan selamat ulang tahun. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 23 sampai 29 Maret 2020. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Berita keuangan. Pada minggu ini, Huria menerima sebesar Rp6.241.000, pembangunan gereja Rp343.000, dan kantor pusat Rp325.000. Demikian warta jemaat kita di minggu ini. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur terima kasih atas berkat yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ya Tuhan, kami percaya dalam setiap permasalahan yang boleh kami hadapi, terutama di situasi saat ini, Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh mengurniakan sukacita kepada kami, Engkau boleh merawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami datang Tuhan kepadamu Tuhan, memohon pertolongan-Mu Tuhan, terutama dalam kondisi saat ini Tuhan, di mana semua umat manusia Tuhan boleh dilanda adanya virus COVID-19 ya Tuhan. Mampukanlah Tuhan umat-Mu ini, mampukanlah Tuhan umat manusia untuk boleh melewati masalah ini dengan baik Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan agar kami senantiasa boleh mengikuti Tuhan instruksi-instruksi yang boleh diberikan kepada kami melalui pemerintah kami ya Tuhan. Urapi Tuhan pemerintah kami agar mereka juga mampu ya Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik kepada rakyatnya Tuhan, untuk dapat memberikan informasi-informasi yang baik tentang penyakit ini Tuhan, agar kami juga boleh rakyatnya mengikuti instruksi tersebut Tuhan. Dan begitu pula Tuhan dengan kami, rakyat Indonesia, kiranya Engkau memberikan disiplin kepada kami Tuhan untuk mengikuti Tuhan arahan-arahan yang boleh diberikan kepada kami, sehingga penyakit ini Tuhan boleh tidak menyebar, boleh penyakit ini berlalu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada semua orang ya Tuhan, baik yang ODP
PDP Tuhan, atau yang sudah positif COVID-19 Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan. Beri mereka kesembuhan Tuhan. Agar kiranya Tuhan penyakit itu boleh hilang dari mereka. Sehingga mereka pun Tuhan dapat kembali bersama keluarganya Tuhan. Begitu pula Tuhan dengan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Engkau juga Tuhan memberikan ketabahan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Hilangkan rasa panik Tuhan dari mereka, begitu pula dari kami semua. Agar kiranya kami Tuhan senantiasa selalu bergantung dari Engkau ya Tuhan. Bantu kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat rakyat Indonesia yang di beberapa tempat ya Tuhan mengalami bencana banjir. Biar Tuhan juga yang boleh menolong mereka dalam kesusahan mereka, sehingga mereka pun ya Tuhan boleh bersuka cita ya Tuhan. Bantu aparat pemerintah Tuhan dalam menangani masalah ini, agar kejadian-kejadian ini Tuhan ke depan boleh tidak terjadi. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit atau dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Indang Nyonya Siombing Boru Pasaribu, Indang Sianturi Boru Manalu, Karisa Boru Tarihoran, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya Utahuruk Boru Tobing, Bapak M. Tambun, Nyonya Manulang Boru Silitonga, Bapak Profesor Utasoit, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Tabu Bolon Boru Samosir, Nyonya Manurung Boru Utahuruk, Bapak M. Napitupulu, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tabu Bolon, Bapak A. Manulang, Bapak M. Simbolon, Nyonya Silalahi Boru Siombing, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Simamora Boru Marbun, Nyonya Simamungsong Boru Tabu Bolon, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Bapak Boster Nababan, dan Bapak J. Sidabutar. Tuhan, kami percaya dalam kondisi mereka yang kurang sehat, Engkau menyentuh mereka, Engkau merawat mereka, dan Engkau sendiri yang membangkitkan iman mereka untuk memohon kesembuhan yang hanya dari Engkau ya Tuhan. Urapi mereka melalui obat-obatan, melalui perawatan medis Tuhan yang diberikan kepada mereka ya Tuhan. Begitu pula kepada semua keluarga mereka, biar Tuhan juga yang memberi kekuatan dan ketabahan Tuhan. Begitu pula kami semua Tuhan, yang kami yang dalam kondisi sehat ini Tuhan, boleh Tuhan juga tetap merawat tubuh kami, agar untuk kedepannya Tuhan, kami semua jemaat-Mu dapat hidup dengan sehat dan dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini merindukan anak. Kiranya Engkau mendengar permohonan-permohonan mereka ya Tuhan, dan kiranya Engkau mengabulkan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah yang terindah buat mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak kami, Timothy Simbolon, dalam terapinya ya Tuhan, agar kiranya Tuhan semakin ke depan anak kami ini semakin lancar berkomunikasi ya Tuhan. Urapi dia Tuhan, begitu dengan keluarganya semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Tuhan juga yang memberkati mereka, Tuhan juga yang mengurapi mereka Tuhan, menyediakan tempat dalam pekerjaan mereka, untuk pekerjaan mereka, dan juga Tuhan menemukan mereka dengan teman hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat persiapan HKBP Lembang ya Tuhan, yang sampai saat ini mereka boleh berusaha Tuhan untuk memperoleh tempat ibadah, untuk memperoleh izin ya Tuhan. Tuhan urapi semua para lado, jemaat, begitu pula panitia pembangunan di HKBP Lembang Tuhan, agar kiranya mereka selalu berharap, selalu mohon kepadamu Tuhan, dan suatu saat nanti kami percaya bahwa Engkau boleh mengizinkan itu ada. Terima kasih Tuhan, begitu banyak Tuhan hal-hal yang kami hadapi, baik kami secara pribadi, keluarga, lingkungan Tuhan, bahwa negara ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah mengetahui itu, dan kami percaya dalam setiap langkah kehidupan kami semua ada di tangan Tuhan yang selalu menuntut kami. Terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan kesalahan kami, agar kiranya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa. Amin. Pos doro haki
Damini debatana sumurung sian salut na roha, imana mangaramoti, akata muna du pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada minggu ini diambil dari surat kedua Rasul Petrus, pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan pada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, konon di suatu jalan terdapat seorang penjahit dengan bangga memasang papan nama yang berbunyi demikian, penjahit terhebat di kota ini. Seminggu kemudian datang lagi seorang penjahit di jalan itu juga, yang tidak mau kalah dengan penjahit yang pertama. Dia juga memasang papan nama dengan berbunyi penjahit terhebat di Indonesia. Lalu datang lagi seorang penjahit di jalan itu juga. Kalau yang ini lebih tinggi hati. Dia memasang papan nama dengan tulisan penjahit terhebat di muka bumi. Penjahit yang terakhir ini lebih rendah hati. Dia datang ke jalan itu dan hanya memasang papan nama penjahit terhebat di jalan ini. Saudara-saudara, tak jarang kita menganggap diri kita lebih dari orang lain. Tak jarang kita menganggap dirinya lebih rohani dari sesamanya orang percaya. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara-saudara sering memperhatikan sosmed, kita cenderung untuk kalau bisa berfoto dengan orang-orang yang hebat. Kemudian kita tampilkan, kita posting, maka orang akan berkata, dia lebih dari diri saya. Kalau yang melihat, dia bisa berfoto dengan orang-orang terkenal, dia mempunyai kelebihan. Saudara, sekali lagi, kita juga tak jarang menganggap diri kita lebih rohani dari orang-orang lain. Tetapi saudara-saudara, Rasul Petrus yang adalah hamba dan rasul, dia berkata kepada
orang-orang percaya yang menjadi alamat suratnya kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat. Dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, satu kata nampaknya terlupakan. Di kata asli bahasa Yunani ada kata isotomin, itu yang berharga artinya. Artinya iman yang diberikan kepada Petrus sebagai rasul dan hamba Allah, itu juga yang diberikan kepada kita, orang-orang percaya. Iman yang sama harganya, sama besarnya diberikan kepada kita. Saudara, tak jarang kita merasa bahwa iman yang diberikan kepada orang-orang tanda kutip, orang-orang yang lebih kudus, itu lebih bermutu dari iman yang diberikan Allah kepada kita. Rasul Petrus mengingatkan, Allah memberikan iman yang sama. Allah menganugerahkan iman yang sama, harganya, nilainya, baik kepada rasul, hamba Allah, dan kepada jemaat yang menjadi tujuan surat Rasul Petrus. Iman ini diterima dari Allah adalah sekali lagi hadiah atau pemberian. Petrus berkata bahwa kita memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara, banyak bagian dari perjanjian lama yang mengatakan bahwa iman adalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Tuhan kita Allah dan Yesus Kristus. Iman yang kita terima itu dikarenakan keadilan Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan dikaiosune. King James Version berkata righteousness, kebenaran, bukan keadilan. Banyak terjemahan yang saya coba baca cenderung menerjemahkannya kepada keadilan, bukan keadilan tetapi kepada kebenaran. Memang kata dikaiosune ini dalam bahasa Yunani menunjukkan satu kebenaran seseorang di dalam pengadilan yang membuat dia jadi pertimbangan dalam pengadilan untuk terlepas atau diselamatkan. Maka saudara-saudara, jika dikatakan dalam Alkitab kita, teks kita, perikop kita kali ini, yang keadilan Allah yang menyelamatkan kita, itu keadilan dalam pengertian tadi itu, dikaiosune, bahwa kita diselamatkan karena kebenaran Kristus, bukan karena kebenaran kita. Jadi iman yang dianugerahkan kepada kita itu dikarenakan kebenaran dari Kristus, bukan kebenaran kita. Sebab kebenaran kita tidak akan pernah dapat menyelamatkan kita. Itu yang dikatakan Rasul Petrus kepada kita. Yang pertama, dalam bagian teks yang perikop firman Tuhan ini menyatakan bahwa iman itu yang menyelamatkan itu diberikan, dianugerahkan kepada kita karena Allah dan karena Kristus. Kemudian Rasul Petrus menyapa jemaat yang menjadi alamat dari suratnya itu dengan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus. Saudara, kasih karunia dan damai itu didapat melalui pengenalan akan Allah dan Yesus Kristus. Itu pernyataan pada ayat kedua. Saudara, bagi orang Yahudi ada kata mengenal, itu dengan kata yada.
kata yada itu bukan asal mengenal. Yada itu seolah-olah seperti suami istri. Dia sudah mengenal luar dan dalam dan sangat intim dengan pasangannya. Jadi keintiman yang demikianlah yang mengakibatkan kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan kepada kita. Sekali lagi saudara-saudara, dari iman tadi itu yang dianugerahkan dalam Yesus Kristus, maka dia akan mengenal Tuhan, maka pengenalan Tuhan itu mengakibatkan kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan kepada kita. Kemudian di ayat berikutnya, bahkan Petrus berkata bahwa kita akan memperoleh janji-janji yang begitu indah, yang mulia, dan kita dipanggil ke dalam kemuliaannya itu, dan kita akan menjadi bahkan ambil bagian dengan kodrat ilahi. Bukan berarti kita jadi Allah atau bagian dari Allah, tetapi kita akan dimampukan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini semua adalah sekali lagi anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dinyatakan dari ayat 1 sampai 4, saudara-saudara. Kemudian ayat 5 sampai sebetulnya sampai ayat 11, tapi teks kita menyatakan sampai ayat 9, itu adalah bagian dari kita manusia yang harus diusahakan untuk iman yang kita peroleh itu, pengenalan yang kita peroleh itu, dan semua yang kita peroleh itu menjadi bertumbuh dalam hidup kita. Itu yang dinyatakan di situ, saudara-saudara. Kata Petrus demikian, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha dan menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Justru karena itu, maka setelah menerima yang ini semua, anugerah itu semua itu, iman, pengenalan akan anak Allah dan anaknya, kemudian memperoleh damai sejahtera dan janji-janji untuk menguatkan kita, maka sekarang adalah bagian dari kita untuk mengusahakan ada 7 kebajikan. Ada 7 hal yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata sungguh-sungguh dalam bahasa Yunaninya itu mengindikasikan sesuatu yang betul-betul harus dilakukan dan mendesak untuk dilakukan. Oh, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya saudara-saudara, kesungguhan dan ketekunan kita untuk mengusahakan itu bagian kita. Bagian Allah tadi sudah menganugerahkan iman dan sukacita. Maka pertumbuhan itu adalah bagian dari kita mengusahakan 7 hal ini. Dan itu dikatakan ditambahkan apicorgeo, itu kata Yunaninya. Tapi bukan soal matematika. Kalau matematika ditambahkan, tetapi artinya tambahkan, kata dalam bahasa Yunaninya itu menyediakan, memasok dengan usaha sendiri. Ada 7. Kita lihat satu-satu, saudara-saudara. Yang pertama yang harus ditambahkan itu
kebajikan. Kalau kata aslinya itu lebih dekat sebetulnya kepada kebaikan. Kebajikan atau kebaikan dalam kata aslinya itu seperti karakter yang tidak bisa tidaklah layak dipuji. Keunggulan karakter, kebajikan yang luar biasa. Itu yang dikatakan di situ. Yang pertama, usahakanlah itu. Saudara, artinya Tuhan menginginkan kita menjadi teladan di dalam kerajaannya dan juga di dalam masyarakat. Mempunyai karakter moral yang tinggi. Saudara, oleh karena itu, segala sesuatu yang rendahan moral harus dijauhkan. Hal-hal yang tidak pantas harus dijauhkan. Bohong, curang, menipu, bahkan menumpuk untuk diri sendiri harus dijauhkan. Dalam keadaan sekarang ini, saudara-saudara, kita sedang diuji dari iman kita. Apa kita berusaha untuk tidak rakus dalam keadaan sekarang ini? Apakah kita dapat mengutamakan moral kita, karakter kita yang tinggi dengan bersedia berbagi walaupun keadaan sangat menyakitkan? Beberapa waktu yang lalu ada seorang pastor, kalau tidak sedikit saudara pernah baca di medsos, dia menyerahkan alat pernapasan karena dia terinfeksi COVID-19, dia dirawat, tapi dia menyerahkan alat pernapasan kepada seorang pemuda yang 19 tahun dan dia rela untuk mati. Kalau saya mungkin tidak mau, tapi karakter yang demikianlah yang diinginkan oleh Tuhan kita. Mempunyai karakter yang lebih dari orang-orang di sekitarnya. Kebaikan dan kebajikan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan sekarang ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengusahakan karakter kita sungguh-sungguh. Kebaikan kita sungguh-sungguh. Begitu banyak korban sekarang ini karena keadaan sekarang tidak dapat bekerja. Apa yang dapat kita lakukan sebagai gereja dan sebagai pribadi orang-orang Kristen yang diminta untuk mempunyai kebaikan karakter yang lebih tinggi. Kadang-kadang saya kalau lihat orang menumpuk banyak-banyak bahan makanan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, jika dia orang-orang percaya, sangat disayangkan, saudara. Begitu banyak teman-teman kita yang terdampak oleh pandemi ini, yang tidak dapat menafkahi keluarganya. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja? Apa yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang dianugerahi iman dan diperintahkan untuk mengusahakan kebaikan, kebajikan yang tinggi? Seharusnya kita memikirkan ini. Yang kedua, saudara-saudara, kebajikan yang diberikan adalah pengetahuan. Petrus tidak berbicara tentang pengetahuan atau pengenalan tentang anak Allah, tetapi pengetahuan tentang apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mesiratkan kepada kita untuk meluangkan waktu kita untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk mengenal apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita
sebagai orang-orang yang percaya yang telah dianugerahi iman. Yang ketiga, saudara-saudara, yaitu penguasaan diri. Kalau King James Version menerjemahkannya, kalau diterjemahkan bisa dengan kesederhanaan. Kata Yunaninya ekratia, menahan emosi, menahan impuls yang terjadi dalam hati kita jika bereaksi kepada hal sesuatu yang mengakibatkan kita amarah. Jadi kita diminta untuk menguasai diri, tidak meledak-ledak. Ini membantu pertumbuhan kita. Atau kebajikan yang keempat, saudara-saudara, adalah ketekunan. Sekali lagi, dalam bahasa Inggris itu kesabaran, patience. Ketekunan sama dengan kesabaran. Orang Kristen yang matang memiliki pandangan panjang ke depan. Maka dia harus sabar dan tekun. Tidak gampang putus asa. Dalam keadaan sekarang ini juga kita diuji kesabaran kita, saudara-saudara. Dan ini sebetulnya juga membantu pertumbuhan iman kita semakin kuat. Jika diperintahkan untuk diam di dalam rumah, maka kita harus mempunyai kesabaran untuk menantikan. Sabar. Kita tahu di ujungnya kelak akan terjadi sesuatu yang lebih mulia dalam keadaan sekarang. Kemudian saudara-saudara, yang kelima adalah kesalehan. Saleh itu kalau kata aslinya itu takjub, hormat. Jadi dia hormat. Tidak hanya saleh seperti yang orang saleh yang alim gitu. Tetapi kata aslinya itu takjub, hormat. Ini menyebabkan orang takut akan Tuhan. Tidak sembarangan terhadap Tuhan. Dia hormat terhadap Tuhan. Dia kagum terhadap Tuhan. Dan hidupnya dia akan berbakti kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara, yang keenam, kasih persaudaraan. Philadelphia, itu kata aslinya. Kasih terhadap sesama orang-orang percaya. Nampaknya gampang saudara-saudara, tetapi sulit juga sebetulnya. Dan ini harus sungguh-sungguh diusahakan, mendesak. Harus diusahakan. Kadang di dalam persekutuan orang-orang percaya, saudara-saudara, kita akan menemukan orang-orang yang mengesalkan. Kita akan menemukan orang-orang yang menyakitkan hati kita. Tapi sekali lagi, Rasul Petrus meminta kita untuk berusaha menghidupkan kasih persaudaraan terhadap sesama kita, orang-orang percaya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu berapa keluarga yang terdampak COVID-19 ini, pandemi ini, di tengah-tengah gereja kita, yang terganggu kehidupannya secara ekonomi, yang terganggu kehidupannya sehari-hari. Apa yang dapat kita lakukan? Mengunjungi mereka kita tidak bisa. Apakah kita udah berapa orang selama 2 minggu ini yang kita hubungi melalui telepon untuk bertanya, hanya bertanya. Kalau orang Batak bilang, mangulu do pehamu di sini. Sehat-sehatkah saudara-saudara di situ? Karena mengunjungi tidak boleh. Ini adalah bagian dari kasih persaudaraan.
Berapa keluarga yang terdampak karena harus orang-orang lansia mungkin yang tinggal seorang diri di gereja kita ini di rumahnya. Ini yang lebih terdampak menurut saya. Tapi apa yang telah kita lakukan untuk mengusahakan kasih persaudaraan ini? Saudara-saudara, saya tidak tahu, ada pepatah lebih kental darah daripada air. Lebih kental seharusnya kita ikatan darah dalam persekutuan orang-orang percaya. Tetapi apa yang kita lakukan? Yang ketujuh, yang terakhir saudara-saudara, kasih agape. Kasih terhadap semua orang. Dan kita sudah tahu ini. Tidak usah kita jabarkan apa itu agape. Inilah yang harus kita usahakan dalam rangka menambahkan kepada iman kita demi pertumbuhan daripada kedewasaan rohani kita. Kemudian di ayat 8 dia berkata demikian, saudara-saudara. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam terjemahan bebas, dalam bahasa aslinya dapat dikatakan demikian. Jika itu dilakukan, maka kita akan jauh dari ketidakefektifan dan ketidakproduktifan. Saya balikan. Jika itu semua kita usahakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, setelah menerima iman dan pengenalan akan Allah dan anaknya, maka kita akan lebih efektif dan lebih produktif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di teks aslinya itu lebih kepada tidak efektif. Kata Yunaninya. Artinya kita akan terhindar dari kemalasan. Nganggur, tidak efektif itu malas. Tidak berguna dan tidak berharga. Oleh karena itu orang-orang yang tidak mengusahakan 7 hal tadi dalam hidupnya, sama orang yang tidak efektif, sama halnya dengan orang yang malas, sama halnya dengan orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Bahkan lebih sadisnya, ada terjemahan yang mengatakan mandul. Inilah yang harus diusahakan. Sekali lagi saudara-saudara, iman itu anugerah dari Tuhan karena keadilan. Tapi keadilan, ingat, bukan berarti Tuhan adil kepada yang satu, yang salah disalahkan, bukan itu. Tapi tekanannya keadilan dikayosune, kebenaran karena Kristus, maka kita dapat selamat oleh Dia. Dan kita dapat dianugerahkan pengenalan dan janji-janji yang luar biasa. Sekarang bagian kita 7 tadi itu. Kalau 7 kebajikan kita lakukan itu, maka kita akan efektif dan produktif dalam hidup kita. Dan Rasul Petrus menutup dalam perikop kita, jika kita tidak melakukan itu, maka kita ini adalah orang-orang yang buta, paling tidak rabun jauh, orang-orang yang tidak mengenal dosa-dosa lamanya telah diampuni. Maka orang yang mengenal
bahwa dia diselamatkan oleh keadilan Tuhan, maka dia akan melakukan 7 kebajikan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dari ke-7 kebajikan ini dapat kita kenakan dalam situasi kita sekarang ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu menyatakan bahwa Engkau menganugerahkan iman yang sama harganya yang Kau anugerahkan kepada para rasul dan hamba-hamba-Mu di waktu yang lampau Tuhan. Sama nilainya Tuhan, sehingga kami memperoleh pengenalan akan anak-Mu Yesus Kristus dan Engkau Tuhan. Dan kami juga Tuhan dibebaskan atau diselamatkan oleh-Mu, oleh kebenaran keadilan-Mu Tuhan. Engkau meminta kami untuk melakukan bagian kami Tuhan, yaitu 7 kebajikan yang Kau minta kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan produktif dan efektif dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak mampu melakukan 7 kebajikan untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yesus Tuhan siramu tiawon namar kokoy diriku nanggok paru kilon godang natino sabab no dipain rohako Tuhan ku tatang sumari menawon martua sona tondiko holongi rohana bayi sarawon marjame totong rohako marjame totong rohako. Tatangekon mapiliata martangita ali di bata manamina di Banua Ginjang odo harorwani salut seleun lehona denggan dot nasa ulibasa na mauliutus
Upasat hami masian nanelomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti. Asau parasya kami pelenon patimbulon na rajaonmu. Itonga-tongani huriam doti portibion. Buhai maronami marhite-hite tondim. Asalam tanda hami gudang ni selunuemi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi tondiro di pamanaku hosadot gogoki rodi saluhut artaku upasahat itu nasaun satoku dong. Aleama nami na di Banua Ginjang, saya rajai ma marhite-hite tondi perbedia saluhu tuliani halak Kristen. Asamian dihami puda na pinudahon ni hatam. Saya patugu maha porsiaon ni akana porsiariho. Asalam diboto mangihuton hatam. Jala asalam ditanda be hanguluan nasida nasian hoi. Akup ni pasu-pasu ma hatam na jami tahun tu saluhut si pilibegu dot parugamuna asing. Asalam rarat harajonmu jala monang. Jala asa talu harajaon si bolis. Pasu-pasu pamareta rap dot akadongan na gumom-gom hami. Selehon matu nasida hapistaran nasian hoi. Asa diboto mengaturun aturan na denggan na tau pasangapong kuarmu. Pasu-pasu sandok kuria dohot aka ulaon na masa disi. Pasu-pasu ma sasude ama ina aka duli-duli dot anak buru rodi dakdanak aka namar sikola mangguruhon hatam. Akup ni saya pagabi masaluhut na niula jala saya padau ma nasa na tau mangagohami. Ale Tuhan Jehovah saya lehon ma udan dohot lasniari ditiki nabi. Unang uhumi hami hombar tumurukmu. Asi maroham disaluhut nama balu dohot di aka dak danak na sopot somarama somarina. Topot masaluhut na pogus namar sahit rodi aka na naing mate dohot namar sak pinaheni soroniari. Homa ali Tuhan Jehovah ama nasida dohot pangon dianana. Ai hodo si pangulu hajol maun. Atong sepadungo mahami sasudena asa unang di pautoto si bolis hami. Alai pamonang mahami maralohon rohanami na jahati. Asa tarpabongot hami tuharajaon na di Banua Ginjangi. Saya oloi ma pangidon nami ale Tuhan Jehovah marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Na tarpuji rap dohot dohoton di perbadia rodi saliling nililing na. Amin. Aliama nami na di Banua Ginjang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya roma harajonmu. Saya saut nolomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Ginjang. Leo matu hami sadari on hanguluat siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togi untuk pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Hai hodona Di pasu-pasu jela de ramoti tuan de batama. Di sondakon tuan de batama buhina tuho jala asima roh namidau. Di dopak kon tuan de batama buhina tuho jala di parsarohon damena tu tondim.
selamat hari Minggu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, salib baru selalu.